Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Iya, hari ini yang akan melayani untuk ibadah adalah Kak Vikaris. Ya adik-adik, Kak Vikaris mau mengajak adik-adik ketika mengikuti ibadah, adik-adik harus dengan keadaan rapi, memakai baju selayaknya kita lagi beribadah di gereja. Dan adik-adik siapkan Alkitab ya untuk kita baca dan kita renungkan bersama-sama, dan juga siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kak Vikaris memberikan waktu untuk adik-adik bisa bersaat teduh sejenak. Ya, kita akan bersama-sama bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, Kak Vikaris undang bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 154. Inilah hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan mau mendampingi kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama Mazmur pujian kita dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kak Vikaris akan membacakannya untuk adik-adik semua. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Kita akan bersama-sama menyanyi kembali dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh mendampingi kami. Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesabaran, ketenangan ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kak Vikaris mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti mengungkapkan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan yang mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima?
Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kami telah menjadi kaya. Kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Nah, itu pembacaan kita. Berbahagialah kita adik-adik yang bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Puji Kristus, haleluya. Adik-adik pasti pernah dong belikan mainan sama mama papanya, dikasih barang yang bagus. Dan ketika kita dikasih barang, dibeliin mainan, pasti ada sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, tentu yang diharapkan oleh orang tua adalah kita mau mempergunakan barang itu dengan baik, dengan merawatnya dan sebagainya. Namun ketika kita memiliki barang ini, datang nih teman-teman kita, atau datang nih kakak kita, adik kita, ya kan, abang kita, mau pinjam mainan kita, dan dia meminjamnya tanpa bilang sama kita, misalnya seperti itu. Lalu adik-adik marah, timbullah pertengkaran, timbullah perselisihan. Dari marah-marah itu akhirnya jadi musuhan. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan kita hari ini, adik-adik perlu tahu bahwa Paulus itu dia melakukan pelayanan di Korintus. Dia membimbing orang-orang di Korintus, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mampu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang perekonomiannya bagus. Istilahnya dia bisa membeli sesuatu, ada uangnya. Nah terus dalam kapasitasnya Paulus untuk menjadi seorang rasul, dia harus melakukan pelayanan ini pindah-pindah, sama seperti Yesus. Yesus pun melakukan pelayanan pindah-pindah, nggak di satu tempat. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Korintus ini ternyata berselisih adik-adik. Mereka memiliki sifat sombong, memiliki sifat iri hati. Mereka melihat bahwa pelayanan dari Paulus itu tidak bagus. Paulus itu dimaki, dihina, tidak dianggap. Padahal mereka sudah dibimbing menuju jalan yang benar oleh Paulus. Nah adik-adik, di sini Paulus berusaha menegur mereka untuk merubah mereka. Jangan pernah sombong, jangan pernah iri hati, jangan pernah pelit. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan melalui orang tua kita, melalui kakak kita, melalui abang kita, adik kita, ya, semuanya. Nah, adik-adik, di sini juga kita belajar bahwa ketika menjadi anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik itu kita harus bersama-sama punya sikap yang mau berbagi, tidak sombong. Kalau orang-orang Korintus mereka sombong, mereka diingatkan oleh Paulus. Nah, adik-adik juga demikian, diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap rendah hati, ya. Iya, saat ini adik-adik di rumah masing-masing bersama dengan orang tua melakukan pekerjaan, tugas tanggung jawab, semua harus dikerjakan dengan baik. Jangan sombong, jangan iri, punya temannya lebih baik. Kerjakan dan lakukan semua dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.